Sebelumnya kita sudah membahas untuk analisis tren di dalam deret berkala dan peramalan. Selanjutnya kita membahas tentang 3 analisis lanjutannya, yaitu ada analisis variasi musim, analisis siklus, dan analisis gerak tak beraturan. Kita langsung yang kedua, yaitu analisis variasi musim. Variasi musim berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Variasi musim menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Nah, jadi bedanya kalau untuk yang analisis tren yang sebelumnya itu biasanya menggambarkan untuk dalam tahunan, yaitu kita bisa mengetahui atau bisa memprediksi nilai untuk tahun-tahun yang akan datang, tapi dalam tahunan periodenya. Sementara kalau analisis variasi musim kita bisa memprediksi untuk yang tingkatnya yang bulanan, yang triwulan, atau yang semester. Di sini ada 3 metode yang dapat kita gunakan untuk analisis variasi musim. Itu ada metode rata-rata sederhana, ada metode rata-rata dengan tren, dan juga ada metode rasio rata-rata bergerak. Yang pertama yaitu untuk metode rata-rata sederhana. Di sini ada satu contoh soalnya, yaitu ada berikut adalah data produksi per triwulan untuk tahun 2003 sampai tahun 2006. Pertanyaannya adalah hitunglah indeks musim setiap triwulan apabila produksi tahun 2008 diperkirakan mencapai 54 juta. Yaitu berapa target produksi setiap bulannya. Nah, di sini kita ingin kita ingin menghitung ya. Jadi ada berapa targetnya pada setiap bulannya nantinya. Nah, sini datanya kita sudah mempunyai data awalnya, yaitu ada 4 periodenya, yaitu dari periode tahun 2003 sampai tahun 2006. Di sini ada jumlah produksinya dalam setiap tahun, yaitu tahun 2003 44, tahun 2004 48, dan seterusnya. Kemudian juga di sini sudah dibagi jumlah produksi per triwulannya, yaitu misalkan yang untuk yang tahun yang pertama tahun 2003 yang 44 sudah dibagi menjadi 3 triwulan. Di sini ada yang 22, 14, dan juga ada yang 8. Begitu juga untuk data-data tahun-tahun yang lainnya sudah dibagi ke dalam per triwulan. Selanjutnya adalah kita mencari indeks musimnya dari setiap triwulannya. Caranya adalah kita yang pertama ada nilai totalnya dari setiap triwulannya. Di sini ada jumlah nilai total untuk produksinya dalam 4 tahun terakhir, yaitu 187. Untuk triwulan pertama 97, 57, dan 33. Di sini ada rata-ratanya. Yang pertama ada 46,75, yaitu dengan cara 187 dibagi 4 karena ada 4 periode, jadi 46,75. Kemudian juga sama untuk yang pertama, yang triwulan pertama. Sini ada 97, berarti dibagi 4 maka menjadi 24,5. Begitu juga untuk yang triwulan kedua dan ketiga, kita mencari rata-rata dari setiap triwulannya. Jadi kita mendapatkan rata-rata yaitu 46,75 ini untuk 1 tahun, sementara rata-rata untuk setiap triwulannya yaitu 46,75. Jumlah dari 1 tahun ini dibagi 3 karena kita ada 3 bagian ini, maka menjadi 15,58 rata-rata untuk setiap triwulannya dalam setiap periodenya. Berarti kita bisa menghitung indeks musimnya, yaitu di sini ada 3 indeks musim. Yang pertama untuk indeks musim 1 berarti 24,25 adalah jumlah dari yang indeks musim yang pertama ini, dikali dengan 100% kalau buat indeks ya, dibagi 15,58 adalah dari
rata-ratanya untuk setiap triwulannya dapat 156. Yang indeks musim 2 yaitu 14,25 dikali 100 dibagi 15,58 dapat 91, dan indeks musim ketiga dapat 53. Nah, kalau kita lihat dari indeks ini berarti mengalami penurunan dari setiap triwulannya. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya di sini sudah bisa terlihat dari setiap triwulannya. Di sini nilainya juga mengalami penurunan. Tapi kalau dalam persentase bisa kita lihat di dalam indeksnya yaitu dari 156, 91 dan sampai 53. Kemudian setelah kita mengetahui indeksnya, di sini kita masuk ke dalam yang kita mau carinya, yaitu produksi pada tahun 2008 direncanakan 54. Jadi kita merencanakan pada tahun 2008 itu adalah 54 juta ton. Berarti dengan rata-ratanya yaitu 54 dibagi 3, maka setiap triwulannya target kita adalah 18, rata-ratanya untuk mendapatkan 54 juta ton dalam tahun tersebut. Berarti ada target triwulan pertama yaitu 156 didapat dari indeksnya tadi 156 dikali dengan 18 rata-rata yang kita ingin dapatkan, targetnya didapat 28,08 juta ton. Itu untuk yang triwulan pertama targetnya ingin kita dapatkan. Untuk target triwulan kedua berarti kita dapat 16,38. Untuk yang triwulan ketiga berarti kita dapat 9,54. Ini adalah targetnya yang ingin kita capai pada tahun 2008, tapi ketika dibagi menjadi ke dalam 3 triwulan. Nah, itu adalah untuk menggunakan metode rata-rata sederhana. Nah, metode yang kedua masih di analisis yang kedua, tapi menggunakan metode yang kedua yaitu metode rata-rata dengan tren. Nah, metode rata-rata dengan tren di sini berarti kita urutkan dari setiap triwulannya, yaitu di sini ada tahunnya, ada 4 tahun 2003, 4, 5 dan 6. Masing-masing tahunnya di sini ada 3 triwulan. Kemudian di sini ada nilai Y-nya. Nilai Y ini didapat yang dari data awal tadi. Kalau kita lihat di sini di data awal, nah di sini. Nah, jadi kan data awalnya kan ada 22, 14, 8, 25, 15, 8. Tinggal kita urutkan saja ke bawah untuk yang data Y-nya. 22, 14, 8, 25, 15, 8. Ke bawah sama datanya, ini adalah data awal yang tadi dengan jumlahnya 187. Kemudian kita menentukan nilai X. Nilai X ini seperti kita ketahui sebelumnya ya. Di sini kita lihat apakah datanya ganjil ataukah datanya genap. Nah, di sini karena ada 3 di setiap tahunnya dan ada 4 tahun berarti ada 12, berarti menggunakan data yang genap. Kalau menggunakan data genap berarti ada di tengah-tengahnya yaitu data yang ini merupakan data yang tengah-tengah. Kalau 12 berarti ada di data ke 6 dan data ke 7. Nah, karena tengah-tengah ini nilai X-nya menjadi 0,5. Yang atas berarti menjadi negatif 0,5, yang bawahnya menjadi positif 0,5. Yang ke atasnya berarti negatif ini secara berurutan, yang ke bawahnya berarti positif nilai X-nya secara berurutan. Kemudian di sini ada kolom XY, berarti tinggal perkalian antara nilai X dengan nilai yang Y-nya dimasukkan ke dalam kolom yang XY ini. Kemudian ada kolom yang X kuadrat, berarti ini didapat dari yang nilai X ini dikuadratkan, dimasukkan ke dalam nilai yang X kuadrat. Ini adalah jumlah dari XY negatif 50,5 dan jumlah dari X kuadrat yaitu 143. Setelah itu kita mencari nilai Y-nya atau Y trend. Untuk mencari nilai trend ini dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya nilai 17,505, yaitu caranya seperti ini. Untuk yang trend gitu itu ada persamaan trennya yaitu Y sama dengan A plus BX, dimana kita harus mencari nilai dari A dan juga mencari nilai dari B-nya.
untuk mencari nilai dari A, di sini ada 187, itu didapat dari jumlah Y di sini 187 dibagi dengan 12. 12 itu adalah periodenya. Di sini ada 12 datanya, maka didapat nilai A-nya yaitu 15,58. Dan untuk mencari nilai B, di sini ada negatif 50,5 didapat dari jumlah nilai XY dibagi dengan 143 didapat dari jumlah X kuadrat. Didapat nilai B-nya yaitu negatif 0,35. Kemudian didapat persamaan trennya yaitu Y sama dengan 15,58 dikurang negatif, ini karena negatif ya, jadi negatif 0,35x. Kalau B-nya di sini positif berarti ini positif, kalau ini negatif berarti negatif 0,35x. Nah, setelah dapat persamaan tren ini, tinggal kita ganti X-nya sesuai dengan di baris yang ini. Kalau yang pertama, baris yang pertama berarti nilai X-nya adalah negatif 5,5. Maka X ini diganti dengan negatif 5,5. Berarti negatif 5,5 dikali dengan negatif 0,35, nanti hasilnya berapa? Ditambah ini positif ya, berarti ditambah 15,58. Nanti hasilnya menjadi 17,505. Begitu juga sama dengan baris-baris yang lainnya. Berarti kalau baris yang kedua tinggal diganti X-nya dengan negatif 4,5, ini dikalikan 0,35 ditambah 15,58, nanti hasilnya menjadi 17,155 dan begitu seterusnya. Itu untuk mengetahui trennya. Itu untuk menggunakan metode rata-rata dengan tren. Nah, setelah kita mengetahui nilai tren ini yang tadi, kemudian kita mencari indeks musimnya, karena tujuannya adalah mencari indeks musimnya untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan dari setiap periodenya. Untuk mencari indeks musim berarti ini ada caranya, yaitu sama dengan nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Nilai data asli adalah nilai dari Y-nya yang tadi yang di soal awal dibagi dengan nilai tren dikali 100. Contohnya untuk yang di baris pertama berarti ada 22 dibagi dengan 17,505 dikali 100 nanti menjadi 125,68. Begitu juga yang seterusnya, tinggal dibagi dikali 100 nanti mendapatkan nilai dari indeks musim ini. Nah, berarti untuk metode rata-rata dengan tren kita di sini bisa mengetahui berarti indeks yang paling tertinggi yaitu dinilai 168,72. Ini ada pada tahun 2005 pada triwulan yang pertama. Dan terendahnya yaitu ada di nilai 47,60. Ini adalah pada tahun 2003 di triwulan yang ketiga. Itu adalah untuk menggunakan metode rata-rata dengan tren. Metode yang ketiga yaitu metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak, kita di sini menggunakan data yang sama, yaitu data yang dari data awal tadi, ini semuanya. Kemudian kita isi yaitu ada total bergerak 3 triwulan. Total bergerak 3 triwulan ini adalah total atau penjumlahan untuk 3 nilai yang terdekatnya. Berarti kalau untuk yang baris kedua di sini dapat nilai 44, yaitu penjumlahan dari 3 data yang sebelumnya dan sesudahnya. Berarti ini 44 ini penjumlahan dari 22 ditambah 14 ditambah 8 menjadi 44. Nah, yang baris pertama tidak bisa dicari karena data yang sebelumnya tidak diketahui. Untuk yang data-data yang lainnya berarti sama, yaitu penjumlahan dari 3 data yang terdekatnya. Setelah itu kita mencari rata-ratanya yaitu 14,67. Ini didapat dari 44 dibagi 3 karena ada 3 dibagi 3. Maka
rata-ratanya menjadi 14,67 dan seterusnya pun sama menghitungnya, itu tinggal data yang ini dibagi 3. Setelah itu kita baru mencari indeks musimnya. Indeks musim ini didapat dari nilai data asli dibagi rata-rata dikali 100. Nilai data asli ini didapat dari yang kolom yang ini dibagi dengan rata-rata yang ini dikali 100, nanti mendapatkan hasil indeks musim. Kalau 95,45 berarti ini didapat dari 14 dibagi 14,67 dikali 100, nanti dapat nilainya 95,45. Nah, dari indeks musim ini berarti kita mengetahui untuk nilai indeks yang paling tertinggi yaitu ada pada nilai 162,5, yaitu ada pada triwulan pertama di tahun 2005. Dan yang terendahnya berarti ada di nilai 48,98, yaitu ini ada pada triwulan ketiga di tahun 2004. Nah, itu adalah untuk menggunakan metode yang ketiga di analisis yang kedua, yaitu metode rata-rata bergerak. Selanjutnya adalah untuk analisis yang ketiga, yaitu ada analisis variasi siklus. Dan ini adalah lanjutannya dari analisis variasi musim yang tadi, yaitu di dalam analisis variasi musim kita sudah mendapatkan indeksnya yang 95,45 ini. Nah, indeks yang ini tinggal kita pindahkan ke dalam variasi siklus yang di sini. Setelah kita mendapatkan indeks variasi musim yang sebelumnya, kita tinggal mencari data normalnya, yaitu Y dibagi S, yaitu kita dapat dari nilai data asli yang ini dibagi dengan indeks musim, berarti dapat 14,67. Ini adalah dari 14 dibagi 95,5 dikali 100, nanti dapat 14,67. Kemudian juga mencari faktor siklusnya, yaitu mendapat 85,5, yaitu didapat dari TCI, yaitu nilai dari data normal ini yang 14,67 dibagi dengan tren yang 17,155. Nanti mendapat faktor siklusnya yaitu 85,5. Ke bawah caranya sama seperti itu. Nah, setelah itu baru kita mencari indeks siklusnya. Indeks siklusnya ini dicari dengan cara penjumlahan dari nilai faktor siklus 3 periode yang terdekat dibagi dengan 3. Berarti kalau yang di sini 91,99 didapat dari penjumlahan ini 85,5 ditambah 93,23 ditambah 97,23 dibagi 3, nanti dapat 91,99. Yang di awal 2 ini tidak bisa dicari karena data yang sebelumnya tidak diketahui. Maka dari indeks siklus yang sudah kita dapatkan, nanti kita mengetahui bahwa nilai terendahnya ternyata ada pada di awal, yaitu 91,99 di triwulan ketiga pada tahun 2003. Dan tertingginya ada pada nilai 107,65, yaitu ada pada triwulan pertama di tahun 2006. Itu adalah analisis yang ketiga, yaitu analisis variasi siklus. Yang keempatnya yaitu analisis gerak tak beraturan. Ini adalah analisis yang terakhir di deret berkala. Tadi setelah kita mendapatkan nilai yang 91,9 ini yang di kolom ini, nanti tinggal dipindahkan ke sini semua. Nanti itu adalah faktor siklus. Untuk yang gerak tak beraturan kita tinggal menambahkan kolom yang terakhirnya, yaitu caranya dengan yang C ini, kolom yang C ini dibagi dengan yang kolom yang faktor siklus ini dikali 100. Maka didapat nilai yang 101,35 ini didapat dari 93,23 dibagi 91,99 dikali 100, jadi 101,35. Yang atasnya tidak bisa diketahui karena di sini tidak ada datanya. Ke bawah caranya sama seperti itu. Jadi di indeks untuk gerak tak beraturan ini berarti nilai
terendahnya kita mengetahui ada di nilai 98,57, yaitu di triwulan ketiga pada tahun 2005. Dan yang tertingginya yaitu ada di nilai 101,4, yaitu di triwulan kedua pada tahun 2005. Nah, itu adalah untuk analisis gerak tak beraturan. Jadi di dalam deret berkala dan peramalan itu ada 4 analisisnya. Itu ada analisis tren yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, dan juga ada analisis variasi musim, variasi siklus, dan analisis gerak tak beraturan. Jadi deret berkala dan peramalan ini bertujuan untuk mengetahui berapa nilai-nilainya atau mengetahui berapa prediksi nilainya yang ingin kita ketahui untuk di periode dan tahun-tahun yang akan datang, agar kita bisa mengetahui perkiraan nilai yang kita dapatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Sampai di sini dulu untuk materi deret berkala dan peramalan. Terima kasih.